Baik, bertemu lagi di MBD Center. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengatasi hoax di era pandemi COVID-19 ini bersama dengan Bapak Muhammad Abdullah Engkom, seorang pakar keamanan informasi di Universitas Tarumannya Banjarmasin. Untuk mempersingkat waktu, silakan kita dengarkan penjabaran ataupun juga penjelasan dari Bapak Muhammad Abdullah atau yang biasa kita panggil dengan Abdul ya. Iya, benar. Untuk menjelaskan bagaimana cara mengatasi hoax di era pandemi COVID-19. Kita tahu sendiri komparasi informasi itu sangat diperlukan agar kita bisa mengfilter dan menyaring informasi itu secara benar dan tepat. Oke, silakan Pak Jul. Oke, selamat pagi. Dengan saya Jul Fadilah di sini. Seperti yang dikatakan Pak Mambang, kita akan membahas tentang antisipasi terkait berita hoax yang sering beredar, apalagi akhir-akhir ini terkait tentang COVID-19 atau coronavirus. Oke, hal yang pertama yang harus kita waspadai tentang berita-berita yang beredar, biasanya itu di grup-grup WhatsApp yang berita-berita tanpa sumber, yang hanya dikirim melalui WhatsApp grup, atau mungkin ada artikelnya, tapi artikelnya sangat tidak terpercaya. Jadi hal yang perlu kita hindari pertama itu dari judulnya. Biasanya kan di berita itu ada judul. Judul-judul itu kadang judul clickbait atau sifatnya provokatif. Nah, itu hal-hal seperti itu kalau bisa dihindari dulu untuk disebarkan. Kita baca dulu isinya, jangan cuma lewat judulnya. Kadang judulnya itu clickbait, tapi isinya tidak ada hubungannya malah dengan judul yang ada di beritanya. Nah, biasanya untuk menghindari judul ini kita harus membuka link tersebut, kita baca benar-benar, terus sumbernya kita cek, apakah dia menyertakan sebuah sumber yang jelas atau tidak artikel tersebut. Nah, biasanya memang ada juga berita yang beredar itu ada sumber dari pemberitaannya. Nah, langkah kedua di sini, sumber tadi harus kita cek lagi, apakah link tersebut benar-benar berasal dari sebuah portal berita yang terpercaya, atau hanya sebuah artikel yang mungkin tidak bisa kita percaya, seperti mungkin belakangnya cuma blog-blog personal orang saja. Nah, kalau bisa berita-berita berasal dari blog personal itu dihindari. Kecuali blog personal tersebut juga menyertakan link dari sebuah portal berita yang memang terpercaya. Bahkan portal berita yang terpercaya pun saat ini juga kadang tertipu juga dengan info-info yang beredar di masyarakat tanpa meng-cross-check kebenaran dari berita tersebut. Nah, jadi langkah kedua itu cermati alamat situs. Kalau bisa kita googling aja alamat situs yang tercantum di sumber berita yang kita baca. Biasanya kan yang beredar itu banyak sekarang itu di grup-grup sosial media, entah itu Facebook, Twitter, grup chatting, WA, Line, dan sebagainya. Kalau mempunyai link berita yang disampaikan melalui sosial media tersebut, kita cek dulu. Sekarang kan sudah ada pencarian yang bisa mengecek satu persatu berita itu apakah hoax atau tidak. Kemudian langkah ketiga yang harus kita lakukan itu mencari sumber yang lain. Jadi mencari sumber yang lain itu dimaksudkan untuk memastikan kalau berita itu benar-benar ada atau benar-benar disampaikan oleh seorang ahli atau seorang pakar di bidangnya. Jadi periksa fakta itu bisa kita cari lewat Google atau lewat mesin pencarian lainnya. Biasanya kalau benar-benar berita itu terpercaya, akan tersebar di beberapa link portal berita yang membahas tentang hal tersebut, misalnya tentang kesehatan COVID-19.
biasanya kalau ada berita tentang COVID-19, hampir semua link portal berita online sekarang akan menyertakan isi yang sama, walaupun mungkin judulnya berbeda-beda, tetapi isinya sama. Nah, kadang juga di berita yang kita dapat melalui sosial media tersebut ada foto. Kadang foto itu tidak apa ya, tidak update lah, dalam artian tidak dalam kondisi terkini. Banyak kan foto-foto yang diambil dari tahun berapa, terus diposting seakan-akan foto tersebut baru saja diambil pada saat ini. Padahal hal itu juga bisa membahayakan masyarakat terkait foto yang diambil dari masa lalu kemudian diupdate seakan-akan foto tersebut baru diambil. Nah, jadi foto yang ada di link sebuah berita pun perlu di cross check keasliannya. Nah, hal ini bisa dilakukan tadi dengan melakukan pencarian lewat Google, kan ada pencarian foto. Jadi foto kita upload, nanti dia akan menyesuaikan apakah foto tersebut benar-benar diupdate saat ini atau foto tersebut yang diambil dari kejadian masa lalu. Nah, itu yang berbahaya sebenarnya. Kayak kemarin itu ada sebuah foto yang foto itu diambil dari tahun 2000 berapa tentang sebuah penyakit juga, penyakit menular tapi tidak di Indonesia, tidak menjadi pandemi dunia, terus disebarkan melalui grup WA, seakan-akan foto tersebut baru diambil di tahun ini. Padahal foto tersebut sudah diambil di tahun-tahun sebelumnya. Nah, itu juga bisa membingungkan masyarakat terkait keaslian foto. Kadang masyarakat itu juga tidak bisa meng-cross check keaslian foto, tapi setidaknya jika kita tergabung di sebuah grup, misalnya grup yang menyebar hoax-hoax itu, kalau bisa kita lakukan cross check dulu dari kita sendiri. Setidaknya memahami terkait pencarian-pencarian fakta terkait sebuah berita. Baru nanti kita luruskan kalau berita itu hoax, berita itu benar adanya atau seperti apa. Nah, jika sudah melakukan tahap-tahap itu, maka hal yang dilakukan itu jangan terpancing dengan judul-judul atau hal-hal yang berbau provokatif dari sebuah berita. Kita cari dulu beberapa sumber, kenapa berita itu naik, kenapa hal itu disampaikan, cari fakta lapangannya, jangan sampai kita ikut menyebarkan hoax tanpa kita mengetahui fakta yang ada di lapangan atau yang sedang terjadi saat ini. Nah, mungkin itu hal-hal yang perlu dihindari untuk mengantisipasi berita hoax di era digital saat ini, apalagi di masa-masa pandemi ini, yang mana banyak berita-berita yang masih simpang siur, yang belum tahu kebenarannya, malah belum dipublikasikan. Kadang kita mungkin karena ada keluarga kah dekat di dinas kesehatan atau lain-lain, kita dapat info tentang hal-hal yang berbau COVID-19, terus kita ikut menyebarkan. Nah, itu kan belum diklarifikasi oleh pihak yang bertanggung jawab. Jadi kalau bisa, jika ada berita yang belum tahu kebenarannya, janganlah kita ikut menyebarluaskan. Jadi kita tunggu press release yang resmi dari pemerintah tentang hal-hal yang berbau COVID-19, baik itu cara penyembuhan, cara penanganannya, atau cara menghindarinya. Nah, kadang kan ada herbal-herbal yang saat ini kadang jika diinfokan ini baik untuk COVID misalnya, terus orang berbondong-bondong langsung membeli hal tersebut, membeli barang-barang tersebut, padahal belum tentu juga barang-barang tersebut benar. Jadi kalau bisa kita pastikan dulu dari pemerintah, yang pasti anjuran dari pemerintah untuk menjaga daya tahan tubuh itu selalu minum vitamin untuk saat ini, yang untuk suplemen diri kita. Iya, jadi mungkin seperti itu aja hal-hal yang perlu dihindari. Tadi pertama, jangan terprovokasi. Yang kedua, cek fakta lapangan. Yang ketiga, jika ada foto, maka foto tadi juga dicek keasliannya. Nah, kemudian alamat situs pemberi berita tadi perlu dicek. Jadi ada 4 hal yang perlu kita waspadai terkait berita-berita untuk menghindari hoax saat ini. Ya, seperti itu, Pak. Ya, jadi dapat saya simpulkan, kita untuk mencari informasi itu kita harus melihat juga tentang kredibilitas ya, kredibilitas dari sumber-sumber informasi yang kita dapatkan, seperti itu ya, Iya benar, terkait berita-berita itu harus
benar-benar portal berita yang memang menyuguhkan berita yang faktual. Iya. Oke, sahabat Media Center, mungkin itu saja dulu ya. Terima kasih Pak Jul atas sama-sama mengenai cara mengolah informasi agar kita tidak ikut menyebarkan berita-berita hoax di era pandemi COVID-19 saat ini. Ya. Oke, bagi sahabat Media Center, ya silakan nanti saya tunggu juga komentarnya berkaitan dengan hoax ini ya di kolom komentar. Oke, terima kasih Pak Jul atas kesempatannya. Ya, sama-sama Pak.